Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini pekan kelima masa Prapaskah, tanggal 27 Maret 2021, hari Sabtu. Dari pengalaman kita tahu bahwa kalaupun kita sudah berbuat baik, tidak berarti gak ada lagi masalah. Bahkan dengan berbuat baik itu, kadang justru terjadi masalah. Mengapa bisa demikian? Karena ada yang iri karena kita dapat pujian misalnya. Atau dengan kita buat baik itu, ada orang yang merasa dirugikan. Jadi selama ini bisa jadi dia justru mendapat keuntungan dari suasana yang tidak baik itu. Maka kebaikan yang akan kita buat atau yang sudah kita buat akan dicobanya, dilawannya habis-habisan. Dan kalau dia pandai bernarasi, pandai mempengaruhi orang, dia akan menggunakan semua cara untuk membuat gambaran bahwa kita pendusta, bahwa kita licik, dan bahwa kita buat semuanya itu bukan untuk kepentingan bersama, tetapi untuk pribadi ataupun kelompok sendiri. Dan kita sepertinya tidak layak dipercaya. Itulah saudara-saudari yang juga dialami Yesus pada bacaan Injil hari ini. Kita dengar tadi saudara-saudari, makin banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus.
Apalagi katanya Yesus membuat banyak mukjizat. Kalau mukjizat kan luar biasa ya, dan itu membuat orang makin berduyun-duyun datang. Ya, kita lihat misalnya mukjizat bagaimana Yesus menyembuhkan putri pegawai istana di dalam Yohanes 4 ayat 46. Ia menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 38 tahun di pelataran kolam Bethesda, Yohanes 5 ayat 2. Ia menyembuhkan mata Bartimeus, pengemis yang buta, Markus 10 ayat 46. Dan banyak mukjizat yang lain. Tadi kita dengar juga bagaimana dia menghidupkan Lazarus, saudara Maria, yang sudah 4 hari di dalam kuburan. Padahal sebenarnya Yesus tidak pernah membuat mukjizat untuk pamer, untuk membuat sebagai pertunjukan kehebatan dirinya. Nggak pernah itu. Tapi selalu dia membuat mukjizat untuk menunjukkan belas kasih, ya, untuk menolong. Jadi kita lihat misalnya kalau dia ditantang atau digoda membuat mukjizat untuk pamer, dia tidak mau. Seperti ketika dia waktu lapar, waktu dia berpuasa di padang gurun, kan 3 kali setan menggoda dia untuk membuat mukjizat. Tapi Yesus tidak mau. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, katanya. Jadi saudara-saudari, kalau Yesus membuat mukjizat bukan pernah untuk pamer atau pertunjukan kehebatan, tetapi untuk menolong. Yang baik itu. Tetapi justru kita lihat bagaimana dengan mukjizat-mukjizat itu mereka putar balikkan, seolah-olah Yesus mau menggalang kekuatan untuk menjadi raja dan untuk memberontak terhadap penjajah Romawi. Jadi mereka lalu menggunakan itu dan mereka memutarbalikkan fakta, seolah-olah Yesus sendiri mau seperti itu dan Yesus akan memberontak, dan akhirnya nanti pemerintah Roma pun katanya akan membumi hanguskan bangsa Yahudi, merampas tempat suci kita, katanya. Tapi pada sidang mahkamah agama itu, Imam Agung Kayafas berkata begini, kamu gak tahu apa-apa, kamu harus insaf, katanya. Lebih baiklah satu orang mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Lalu dia bernubuat, katanya bahwa Yesus itu ya akan mati untuk seluruh bangsa. Dia ditakdirkan oleh nubuat Kayafas bahwa Yesus memang justru ditakdirkan untuk mati bagi bangsa mereka. Inilah nubuat Kayafas, saudara-saudari. Sebagai Imam Agung, dia rupanya berhak membuat seperti itu. Jadi dengan itu seolah-olah sahlah untuk membunuh Yesus. Dan ini menjadi kekuatan bagi para pendengarnya, bagi penganut agama Yahudi, bahwa Yesus ini memang sah ya untuk dibunuh. Nggak perlu lagi dipedulikan apa makna kebaikan-kebaikan yang dibuatnya, tetapi dia memang layak mati daripada bangsa Yahudi semua dibinasakan. Pada ayat 53 dikatakan, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi Yesus pun katanya untuk sementara tidak tampil lagi di tengah-tengah orang Yahudi. Mereka dengan muridnya menyingkir ke satu daerah di tepi padang gurun, Efraim namanya. Dan pada waktu itu hari Paskah orang Yahudi sudah dekat. Lalu kebiasaan mereka untuk pergi ke Yerusalem untuk menyucikan diri. Dan banyak orang-orang yang mengenal Yesus, apalagi yang anti kepadanya, berdiri di bait Allah, katanya. Akan datang juga maksudnya Yesus ke pesta ini? Itu pertanyaan yang kita dengar tadi pada akhir bacaan Injil. Akan datangkah? Ini kan untuk mengolok-olok dia. Mereka yakin pasti akan terus menghindar dan tidak akan berani datang. Karena kalau datang, dia akan ditangkap, dia akan
dihukum mati oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Tetapi kenyataannya saudara-saudari, besok kan hari Minggu Palem. Di situ justru kita rayakan Yesus dielu-elukan masuk kota Yerusalem. Itulah hari Minggu Palem, besok itu. Nah, jadi kita lihat bagaimana Yesus tidak gentar. Ya, kalau dia tahu begitulah kehendak Bapanya di surga, dia tetap melaksanakan apapun ancaman terhadap dirinya. Dia patuh kepada kehendak Bapanya. Saudara-saudari terkasih, dalam keluarga pun kita akan mengalami yang serupa. Kita membuat yang baik atau mau berbuat yang baik untuk kebaikan keluarga, tapi tetap akan ada tantangannya. Kita mau rumah yang bersih dan tertata baik misalnya, kamar mandi yang bersih, odol yang ditutup dengan baik. Tetapi ada juga anggota keluarga yang tak peduli dengan itu semua, bahkan mungkin keberatan dengan kebiasaan seperti itu. Apalagi kalau dia dituntut berpartisipasi membuatnya. Kalau kita menjadi stres dengan itu, kita sering marah-marah dan dengan itu menjadi bentrok di tengah keluarga, mungkin itu tanda kita belum pas menunaikan panggilan kita. Mungkin sebaiknya saudara-saudari mulai sekarang kita jangan marah-marah lagi, tetapi tetap bertekun untuk mengupayakan kebersihan dan kemindahan rumah kita dengan santai, dengan gembira, dan betul-betul menikmatinya sebagai panggilan melaksanakan kehendak Tuhan sendiri. Di tengah suasana pandemi sekarang ini misalnya, anggota keluarga yang mengikuti pelajaran dengan Zoom, ya, banyak anggota keluarga yang masih dalam pendidikan melalui Zoom mengikuti pelajaran. Kita misalnya yakin perlu pendampingan, tapi pasti ada juga anggota keluarga yang lain yang merasa pendampingan itu memboroskan waktu dan tak perlu karena tak bisa lagi mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah, dalam situasi seperti ini pun saudara-saudari, kalau kita tidak bijak dan bertekun, akhirnya bisa tak terlaksana pendampingan itu. Padahal anak-anak itu ya butuh pendampingan, kan? Karena mereka bisa saja cepat tergoda untuk mengerjakan lain-lain atau main-main, atau ada kesulitan mereka. Soal pengumpulan dana pada masa asyik puasa ini misalnya, belum tentu semua anggota keluarga sependapat dengan itu. Untuk berhemat biaya belanja, ya tak usah 3 jenis lauk, tapi 1 jenis saja, supaya nanti ada dana yang terkumpul dari keluarga kita untuk disumbangkan kepada orang yang sangat membutuhkan melalui gereja kita. Belum tentu juga sependapat semua itu saudara-saudari. Nah, bagaimana sikap sendiri kalau kita memang menganggap itu sesuatu yang sangat penting untuk pendidikan, toleransi, dan kebersamaan kepada orang lain. Berbuat baik di mana saja akan ada tantangannya. Teladan Yesus hari ini mengajarkan kepada kita untuk bertekun, tetap berbuat baik, patuh dan setia pada kehendak Allah. Mari kita wujudkan itu dalam praktek keseharian di dalam keluarga kita. Amin.